Halo guys, mantap. Kembali lagi dengan Dimas. Di sini kita akan bahas tentang sesi jadul mantul. Yap, kita akan bahas tentang HP jadul tapi mantul. Kali ini kita akan membahas dari brand Asus dengan tipe seri Asus Zenfone 3 Deluxe. Yap, Asus Zenfone 3 Deluxe. HP ini dulunya 6 juta dan sekarang tinggal 1,2 juta, bahkan ada yang sampai 1 juta. Kita bahas satu persatu spesifikasinya. Ini dia HP Asus Zenfone 3 Deluxe dengan seri ZS550KL. Ya, HP ini bukan seri tertinggi dari Asus Zenfone, yaitu dia masih pakai 625 Snapdragon. Artinya dia masih mid range. Tapi kita akan bahas kenapa dia bisa disebut Deluxe atau tipe mewah. Seperti yang kita tahu, brand ini keluar di tahun 2016. Maksudnya tipe ini keluar di tahun 2016. Di mana variannya ada Asus Zenfone 3, Asus Zenfone 3 Deluxe, dan Asus Zenfone 3 Deluxe Special. Yaitu ada 625 varian terendahnya yang kita punya saat ini, ada varian 820 dan ada varian 821. Semuanya sama, hanya pada spesifikasi kamera dan spesifikasi prosesor. Baik, kita akan bahas kenapa si Asus Zenfone 3 ini bisa dikatakan deluxe. Pertama kita akan bahas dari segi desainnya. Desain kali ini dia menggunakan bahan aluminium dan full metal. Artinya bahan ini semua asli metal ya. Itu yang membuat build quality-nya mantap. Saat digenggam sob, itu kayak lagi genggam tangan pacar lo atau cewek idaman lo. Memang gue nggak bohong, ini mulus banget dan mantap. Bahkan saat dipegang gini pun dia nggak kerasa licin, kecuali kalau tangan lo lagi berminyak. Itu pendapat gue, tapi ini mantap banget. Terus hal yang kedua adalah dia didesain mirip dengan kakak-kakaknya, yaitu dengan kamera di tengah, dengan aksen seperti ada pantulan-pantulan cahaya, ada pantulan seperti ini. Ini mantap banget menurut gua. Terus di sini ada laser. Nah, laser di sini fungsinya untuk autofocus, jadi dia cepet banget. Walaupun memang di seri Asus yang lain sudah menerapkan laser, cuman pada waktu itu si fitur ini beberapa hanya ada di HP kelas menengah ke atas mereka. Lalu di sini ada tone flash LED, ada 2 warna. Di sini kalau kita bisa lihat. Lalu ada fingerprint yang mungil dan unyu. Entah kenapa, gue jatuh cinta banget dengan tipe HP ini. Yap, di tahun 2016 awal gue udah ngincer banget varian Asus Zenfone apa yang bisa gue beli. Dan akhirnya waktu pertama kali gue beli Asus Zenfone ZE552KL, which is adanya ini, dia versi lightnya, dimana bodi belakangnya adalah kaca. Dan setelah nyari-nyari gue nemu akhirnya si kakaknya ini. Oke, kita bahas. Di sebelah kanan dia ada tombol power dan lock screen, ada volume up dan volume down. Lalu di bagian atasnya dia masih ada earphone jack 3,5 mm. Di sini ada sensor suara sepertinya ya. Nah, terus di sebelah kiri dia ada SIM card. Nah, di sini kita bisa copot nih, lalu diganti dengan SIM yang baru, atau buat di sini dia pakai sistem hybrid guys. Jadi dia slot memori keduanya dibuat micro SD kalau mau pakai micro SD. Oke. Lalu di bawah ini yang gue suka banget. Kok nggak nyala? Yap, dia menggunakan LED kapasitif, dan ini bagian yang salah satunya gue paling suka, yaitu kita turunin dulu brightness-nya. Oke. Kenapa ini gue suka banget? Mungkin ada yang menganggap menganggap bahwa ini jadul banget, tapi ini tuh ini tuh buat gue memberikan suatu feel komunikasi dengan HP, yaitu ketika dia touch dia menyala, dan ketika gue cuekin dia diam. Nah, di sini gue merasa ada interaksi dengan brand ini, makanya gue suka banget dengan LED kapasitifnya ini. Dan yang paling penting, bukan yang paling penting juga sih, si HP ini walaupun dia jadul,
tapi tetap mantul. Di tahun 2016 dia udah pakai USB Type C, which is ini udah awal-awal banget, dan dia kalian udah bisa bikin USB Type C ini. Dan di sini dia juga nerapin ada speaker mononya. Tapi diklaim oleh Asus ini memiliki high resolution atau high res audio. Dan memang mantap sih audionya menurut gua. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada kamera sebesar 5 megapiksel dengan f-aparatur 2,0. Di sini ada sensor. Terus di sini gue lupa jelasin, kamera di sini dia juga pakai 16 megapiksel dengan f-aparatur 2.0. Tapi di sini dia menggunakan Sony IMX298 dan itu masih bagus sampai sekarang. Dia udah perekaman 4K dan mendukung 30 fps juga, serta stabilisasi videonya aktif di format 4K, dan itu jarang banget ditemuin dengan HP di keluaran tahun 2016. Lalu yang bikin kerennya lagi adalah dia udah pakai Gorilla Glass 4, kuat, tapi kemarin jatuh dan ini sedikit pecah. Tapi ini bukan pecah di luar. Kalau kita lihat nih ya, ini masih mulus, dia pecahnya di dalam. Emang melindungi banget sih Gorilla Glass ini. Luarnya bagus, dalamnya cuma jadi hancur. Nggak apa-apa. Yang penting masih sedikit mulus. Oke. Lalu kalau kita lihat layarnya ini dia udah pakai IPS LCD dan diklaim sama Asus dia sudah mencapai 600 nits. Oke. Diklaim sama Asus waktu itu dia 600 nits, artinya dia walaupun digunakan di bawah matahari dia masih tetap gonjreng. Iya, siap. Dan kalau HP 625, rata-rata HP 625 yang pernah gue coba dia memiliki AnTuTu benchmark sekitar 60 sampai 75.000. Tapi HP ini dia memiliki skor yang kece badai, dan gue juga gak nyangka. Untung udah gue. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Ini ketika dia pada mode baterai biasa atau normal, dan skor ini ada ketika mode baterai performa atau ketika kita nyalain performa modenya. Lumayan dia nambah 1000. Dan ini gue kaget karena beberapa HP yang pernah gue coba 625 dia hanya memberikan skor AnTuTu 70, tapi si HP ini dia bisa ngasih skor sampai 100.000, which is ini mendekati 636. Kalau kita lihat 636 si Asus Zenfone Max Pro M1 dia ngasih skor 116.000, gue ingat banget. Oke, jadi ini walaupun 625 tapi kece badai. Dan kalau kita cek kameranya, pasti lo nunggu kameranya kan? Yoi. Nah, kameranya ini dia ada di perekaman, wait. Nah, aduh. Oke, gue coba rekam aja lah. Nah, kameranya ini dia ada di perekaman Full HD. Jadi kamera depannya dia bisa sampai Full HD, dan di belakang ini juga ada AIS. Jadi gerakannya bisa di smooth, dimulusin sama kameranya. Ada satu juga fitur yang mungkin lo harus tahu, bahwa si HP ini dia udah mendukung 3D wallpaper. Jadi dia kayak gini. Wow. Dan 2016 3D wallpaper ini sangat jarang banget. Gue nemuin 3D wallpaper itu ada di Samsung S7 Edge waktu itu ya. Dan gue udah dapet 3D ini di harga kurun 1 juta aja. Tahun 2020, tapi ya memang udah lama. Tapi nggak apa-apa. Lalu yang paling kece adalah kamera belakang dari handphone ini
Dia sudah dilengkapi dengan OIS 4-axis dan AIS. Double coy, mantap coy. Jadi dia udah mengandung kayak apa aja mengandung. Jadi dia udah dilengkapi dengan sensor stabilisasi langsung 2 sekaligus, OIS dan AIS. Dan ini mewah banget di tahun 2016. Coba kita cek performanya. Kita akan foto objek ini. Kalau kita bisa cek, dia autofokusnya cepet banget. Oke. Kalau gue set di Full HD. Ada fitur lainnya, yaitu fitur yang ada di HP mewah, yaitu fitur NFC buat ngecek saldo e-money kalian. Wow, dia harus ada pilihan. Rupiah. Gimana? Cakep bukan? Rupiah. Yap, HP kalian yang belum punya NFC di tahun 2019 belum tentu bisa ngelakuin ini. Inilah kenapa kelengkapan fitur dari HP ini bisa disebut dengan seri Deluxe. Itu dia review singkat dari Asus Zenfone 3 Deluxe ZS550KL. Ada beberapa yang belum gue sebutin di video review tadi. Yang pertama adalah si USB Type-C-nya, dia udah mendukung Quick Charge 3.0. Dan hal yang lain lagi yang menarik adalah di HP ini dia udah mendukung 4G LTE Plus. Artinya kecepatan 4G di HP ini sudah lebih dari rata-rata, yaitu di kategori 6, 300 Mbps dengan upload 50 Mbps. Biasa. Oke, gue kasih tahu lagi. Di HP ini dia udah pakai eMMC 5.1 yang kecepatannya di atas rata-rata eMMC biasa. So, HP 1,2 juta dengan kamera mantap, body mulus full metal, Quick Charge 3.0, ada fitur NFC juga. Mau dibandingin, kita tantang HP lo. So, komentar di bawah kalau lo punya deretan HP-HP jadul yang mungkin bisa aja gue review di sini. Lalu komentar juga tentang HP ini, apakah masih worth it dipakai di tahun 2020. So, salam gadget mantap.